Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita untuk belajar. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya, Bu Made, pimpin doanya. Ya, makasih Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut berdoa dimulai. Amin. Ya, makasih Made. Sama Pak. Ya, hari ini ya kita akan belajar PKN dengan muatan bahasa Indonesia seperti yang saya sudah akan kemarin bahwa pelajaran kita hari ini yaitu PKN dengan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat tayangan pada layar screen melalui PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setelah melihat materi pada PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, setelah membaca teks pada share screen, peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks dengan menggunakan kosa kata baku. Yang keempat, setelah berdiskusi lewat Google Meet, peserta didik dapat merumuskan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara. Baik, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak, gambar apa yang ada di layar? Garuda Pancasila, Pak. Iya, benar ya, Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ya, seperti pelajaran kita yang minggu lalu, kita sudah pelajari tentang lambang-lambang Pancasila. Yang pertama itu dilambangkan dengan bintang dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara penerapannya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pancasila itu sendiri merupakan salah satu unsur pemersatu bangsa sebagai dasar negara. Pancasila meliputi pedoman dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai apa saja yang perlu kita kembangkan untuk mengamalkan Pancasila? Ada yang tahu anak-anak? Nah, coba Clara. Clara. Nilai kemanusiaan, Pak. Atau yang lain, Laili. Nah, ini jaringannya tidak bagus, Pak. Putus-putus dari tadi. Ya.
Nilai kemanusiaan. Nilai Ya, kemanusiaan, bagus. Pak. Ya, Nilai ketuhanan. ya, pintar semua ya. Ya, selanjutnya, mari kita pelajari bersama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, silakan anak-anak, silakan amati gambar berikut. Nah, anak-anak, di situ ada 3 gambar ya. Tahukah kalian gambar apakah itu yang ada di dalam itu? Ada Saling Coba berbagi. Ada yang saling Ya. berbagi. Ya, Pak, iya, gandengan ya, tangan. saling ya, bagus. tangan, Pak. Ya beda orang, Pak. Perbedaan agama, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, jadi di situ ada yang gambar yang pertama itu, di situ merupakan contoh kerukunan. Kemudian yang gambar yang kedua di situ ada yang 3 orang itu gambar apa itu anak-anak? Yang ada 2 orang itu yang Itu tadi. Bapak itu berbagi sama Berbagi, Pak, walaupun berbeda agama. Ya. Ya, Saling itu berbagi yang pun berbeda agama. ya bagus sekali. Ya, gambar yang kedua itu anak-anak itu kita saling berbagi meskipun berbeda agama ya. Kita saling sedekah. Dan gambar yang ketiga itu gambar apa anak-anak? Berbeda agama. Gandengan tangan walau beda agama. Ada gambar Iya, dengan tangan. Ya, bagus sekali. kita melihara. Iya, bagus sekali. Jadi di situ gambar yang ketiga itu merupakan contoh dari penerapan sila pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama. Ya. Sekarang kalian sudah pahami kan apa makna Pancasila pada sila pertama? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makna Pancasila pada sila kedua. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di tampilan PowerPoint. Di situ ada gambar apa saja anak-anak? Ada Saling berbagi, saling menolong, Menjenguk teman. menjenguk teman yang lagi sakit. Iya, bagus sekali. Ya. Di situ ada yang saling tolong menolong, terus ada yang jatuh dari sepeda, terus temannya dia tolong. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk penerapan sila kedua. Jadi sila kedua itu bentuk penerapannya itu pertama harus tolong menolong ya. Kemudian apalagi selain yang ada di gambar bisa nggak contohkan yang lain? Beri sembako ketika ada yang kena bencana. Ya, Tidak bagus sekali. mengejek, tidak mengejek teman. Iya, ya. Pintar sekali anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sila ketiga. Nah, ada yang tahu bagaimana contoh pengamalan sila ketiga Pancasila? Cinta Indonesia. Ya. Ada lagi? Memakai produk lokal. Iya. Upacara, Pakai Pak, produk upacara. Indonesia. Upacara setiap Ya, hari upacara. Senin. Iya.
Ya, bagus sekali ya. Ya, semua sudah menjawab dengan benar ya. Jadi pada sila ketiga itu tentang persatuan Indonesia itu bentuk-bentuk pengamalannya yaitu seperti tadi upacara bendera, terus apalagi Gotong royong ya itu, Pak. Gotong royong. ya, Gotong royong, kerja bakti. Gotong royong Pak, Iya. seperti yang ada di gambar ini Pak. Iya, pintar sekali. Nah, yang kedua di situ gambar apa anak-anak? Upacara bendera. Upacara bendera. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, upacara bendera. Terus yang ketiga itu gambar apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, membersihkan halaman sekolah. Ya, jadi itu semua merupakan contoh-contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya, adakah yang sudah tahu tentang pengamalan sila Pancasila yang keempat? Menghargai pendapat orang lain Ya, saat menghargai pendapat orang bermusyawarah. lain. Saat bermusyawarah. Menerima dengan lapang dada kalau apa yang dia bilang atau dia bicarakan tidak diterima Pak. Ikhlas lapang dada. Ya, bagus sekali. Jadi, ya, silakan anak-anak. Contohnya pemilihan ketua kelas Pak. Musyawarah Iya. juga Pak. Musyawarah di lingkungan masyarakat. Musyawarah kelas. Diskusi kelompok. Diskusi juga Ya. Pak. Jadi itu merupakan contoh-contoh sila pengamalan Pancasila sila keempat ya. Terus yang selanjutnya kalian perhatikan gambar ya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, di situ ada gambar apa itu anak-anak? Sedang bermusyawarah. Orang sedang bermusyawarah. Masyarakat Iya, musyawarah seperti yang sudah diuraikan tadi. Contoh, salah satu contoh pengamalan sila keempat itu musyawarah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh pengamalan sila kelima? Ayo. Ada yang tahu pengamalan sila kelima? Berbagi Pak. Berbagi dengan adil. Berbagi. Orang ini. Apa sih bunyinya sila adil kelima? kepada orang lain. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi salah satu Sumbernya contohnya pada apa lagi? Tidak memeras orang lain, Pak. Ya, tidak memeras orang lain. Bagus sekali. Ada lagi yang punya pendapat lain? Selain Bersikap tidak memeras adil orang kepada lain? teman. Iya. Jadi itu semua tadi merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila dalam sila kelima. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara sila kelima dengan sila kedua? Ada yang tahu Sila- anak-anak? Sila kedua tentang kemanusiaan, sila kelima tentang keadilan, Pak. Iya. Sila kedua itu menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia ya. Bagaimana sih bunyi sila kedua itu? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara yang kelima itu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. ya. Di situ ada kata sama-sama adil, tapi kata kuncinya itu yang sila kedua itu adalah mengenai hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan yang kelima hubungan manusia dengan ya benda-benda yang ada di sekitar kita, ya.
Oh iya. Terus dari kelima Pancasila tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, Ya, dari kelima sila itu Pak, kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama, jangan lupa saling berbagi, menghormati teman, itu Pak. ya, bagus sekali. Jadi itu kesimpulan dari kelima sila Pancasila tersebut. Terus anak-anak, sekarang coba perhatikan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan kemarin. Ya. Jadi di dalam soal LKPD-nya itu anak-anak harus diskusi bersama teman kelompoknya melalui grup WA yang Pak Guru sudah bagi. Di soal pertama dalam LKPD-nya itu silakan berdasarkan hasil pengamatanmu pada tayangan PowerPoint, diskusikanlah bersama kelompokmu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian hasil diskusi kalian tuliskan ke dalam kolom yang Pak Guru sudah sediakan. Ya, silakan diperhatikan di WA grupnya yang saya share kemarin itu. Kemudian di situ anak-anak setelah selesai berdiskusi untuk menjawab LKPD-nya, anak-anak silakan presentasikan hasil LKPD yang sudah dijawab bersama teman-teman kelompoknya. Ya, Pak Guru beri kesempatan kepada anak-anak. Kalau yang belum pahami, silakan anak-anak bertanya dulu ya tentang materi tadi untuk menjawab LKPD-nya ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, berarti LKPD-nya nanti dikumpul kalau sudah selesai pada Bapak ya, dan dipresentasikan ya Pak. Iya. Ya. Pak, berarti Kemudian, PowerPoint-nya sudah selesai ya Pak ya? ya. PowerPoint-nya sudah selesai Pak ya? Kemudian habis kalian mengamati gambar tadi, ya tuliskan kesimpulannya. Sebelumnya, tahukah apakah itu kesimpulan? Rangkuman intinya, Pak. Ya. Terus menuliskannya di dalam LKPD-nya dalam bahasa kata-kata baku ya. Apa itu kata-kata baku, Nak? Kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Pak. Ya, bagus sekali ya. Yang Nah, sekarang anak-anak silakan buka LKPD-nya kalian. Kemudian jawab soal-soal yang ada di LKPD-nya. Kemudian bersama teman kelompokmu kalian presentasikan hasil LKPD-nya, dan teman-temannya yang lain silakan menyimak teman-teman yang sedang melakukan presentasi. Ya Pak, berarti setel- kita harus buat kesimpulan seperti yang ada di PowerPoint ini ya Pak ya? Iya, benar sekali. Pak. Oke, Pak. Siap, Jadi Pak. teman-teman, nanti kita diskusi teman-teman ya. Berarti Iya. kita harus buat kesimpulan seperti yang ada di PowerPoint yang di-share Pak Guru ya teman-teman.
Iya, ayo kita Kelompok diskusi iya. teman-teman. Iya teman. Ya, Erika, kamu sudah ketemu nggak kesimpulannya apa nih Erika? Aku baru ketemu sedikit nih Erika. Ada aku sedikit kesimpulannya kalau sila kedua pengamalannya contohnya membantu teman yang sedang kesusahan, menengok teman sakit, terus memberi sembako sama teman yang sedang kena bencana. Kalau sila ketiga tadi aku ingat sila ketiga contohnya upacara, terus Iya, tadi upacara. aku lupa. Upacara dengan Tadi aku lupa. gotong royong. Oh iya betul, iya itu Iya. tadi aku lupa tulis dulu. Ya, aku sudah tulis. Pak, kelompoknya sama kayak yang kemarin ya, Pak? Sudah bagi yang kemarin. Oh ya Pak. Ade, berarti kita satu kelompok ya? Iya, Erika sama saya, sama Leli juga. Iya. Jusni, kita satu kelompok Jusni. Jangan lupa kamu buat kesimpulan juga ya. Saya tadi mendengar kata kunci dari sila kedua dan sila kelima dari Bapak itu. Kalau sila kedua itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau sila kelima itu manusia dengan benda sekitar. Ya, kayaknya tadi seperti itu ya. Iya, Iya, Bu Jusni. Kolika. Iya, Iya, Jusni. kuncinya itu. Iya. Ayo teman-teman kita kerjakan biar bisa sebentar selesai. Setelah presentasi kita kumpulkan lagi LKPD-nya, dinilai Pak Guru. Ya, sudah selesai. Pala. Ada sudah selesai anak-anak? Sudah, Pala. Sudah, Pak. Ya, Sudah, kalau Pak. sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Nanti satu orang yang dikumpulkan, nanti dibawa nanti saya ambil di rumahnya ya, yang ketuanya ya. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya anak-anak. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab semua LKPD-nya. Ya, semoga LKPD-nya yang dijawab itu semuanya benar ya. Ya, Pak Guru. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima Jadi, kasih. ya, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, bagaimana kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan satu orang untuk keseluruhan dari pelajaran kita hari ini? Lagi gantian, Pri. Apa kesimpulannya, Pri? Saya Pak Laili, Pak. Pak Guru, ada Laili membuat kesimpulan, Pak Guru. Boleh, Ya, Pak. silakan Laili. Ya, Pak. Hari ini kesimpulan kita kan tentang Pancasila. Tadi Bapak udah jelasin bahwasannya Pancasila itu merupakan dasar persamaan ideologi negara. Karena tadi dari berbagai macam Pancasila udah dikasih contoh sama Pak lah. Nah, sila kedua, sila sampai 14 sampai sila kelima. Terus yang paling penting tadi Pak La juga ngingetin bahwasannya ada kata kunci untuk sila kedua dan sila kelima. Perbedaannya, walaupun sama kecil tapi tetap berbeda ya teman, jangan sampai salah. Nanti karena sama ada adil nanti kita samain. Ternyata beda ya teman-teman. Nah, Pak, menurut saya seperti itu aja, Pak. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan? Langkah-langkah membuat kesimpulan harus diperhatikan. Iya. Jadi untuk pelajaran hari ini ya cukup sekian. Ya, anak-anak silakan kalian harus rajin-rajin belajar di rumah ya. Ya, Pak. Kemudian Siap, Pak. jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, Pak. Hari Nah, ini sebelum Bapak sudah kita- bagikan kami evaluasi juga. Teman-teman lihat ya. Allah tadi sudah bagikan jangan evaluasi. lupa.
Ya, jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya di bab selanjutnya tentang ekonomi ASEAN ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan dipelajari. Nanti saya bagikan lagi lewat grup WA LKPD-nya sama materinya ya. Iya, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tadi sudah membuka dengan doa. Sekarang kita mengakhiri pula dengan doa. Silakan satu orang yang pimpin doa. Siapa yang bisa? Made. KM, Pak, KM. Ya, silakan Made. Ya, saya lagi ya teman-teman ya. Makasih teman-teman. Makasih Erika dan nunjuk saya lagi. Oke. Kan kamu ketua kelas. Oke. Ayo kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Makasih Pak La. Pak La sehat Ya, selalu. Pak. Nanti terima ketemu kasih lagi Nah. ya, Pak. Nanti kita jumpa lagi ya di pelajaran berikutnya. Ya, Pak. Dadah. Ya, ada semuanya. Teman-teman. Jangan lupa selalu bahagia ya. Ya, Iya, kalian juga Pak. bahagia ya. Bahagia.